Oke, lanjut nih. Ya, Jadi silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muna Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observer saya sendiri Duma Setia Dewi, kemudian coach Ibu Wode Hartia dan Koci Ibu Wode Sarlina. Selanjutnya saya akan memulai kegiatan observer bersama uh, Ibu Wode Sarlina. Jadi Assalamualaikum Ibu Sarlina. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu bagaimana? Ya Alhamdulillah juga. Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching. Sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Ibu melakukan proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu. Boleh ya, Bu? Iya boleh Bu. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu tentunya kompetensi inti coaching yang mana terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke, jadi hal yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya yang Ibu ingin kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Oke, indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti adalah coaching bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya sendiri dengan cara-cara atau mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya, Bu. Baik, Bu. Jadi indikator yang ingin dicapai yaitu pada saat coach sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan dengan sendirinya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Betul. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan bincang-bincang kembali. Terima kasih, Bu. Silakan proses coachingnya dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya akan mulai ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Dengar-dengar, Bu, ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya, Bu? Ya,
Alhamdulillah ya, baik-baik. Memang betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya. Saya ingin mendapat segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh ya, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya, Bu. Iya, Bu. Seperti itu yang saya harapkan. Oke. Kira-kira situasinya seperti apa sekarang, Bu? Begini, Bu. Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas. Akan tetapi mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi apa yang mempengaruhi hal itu, Bu, kira-kira? Eh, Kemungkinan mereka itu kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Oke, jadi situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu tentunya murid-murid itu fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Dan juga mereka, saya menginginkan dari mereka bahwa mereka itu senang dalam pembelajaran saya. Oh, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang membuat itu bisa terwujud, Bu? Iya, saya mungkin harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, sekarang dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Kira-kira posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan itu mungkin di angka 6, Bu. Oh, angka 6. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal itu dapat membantu saya. Oh, baik. Nah, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut, Bu? Saya akan secepatnya membuat RPP dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya nanti. Ah, oke, kalau begitu. Sekarang rencana Ibu apa? Eh, saya rencana akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan
fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Karena biasanya dalam pembelajaran olahraga mereka itu akan kecapean. Jadi saya akan menyampaikan praktek kesadaran penuh ya untuk mengalihkan kejenuhan mereka atau rasa capek mereka pada saat belajar olahraga. Oh iya, Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas ya, Bu. Nah, apa strategi untuk itu, Bu? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga tentunya akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentunya murid itu menjadi lebih fokus dalam belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran tadi ya yang saya rencanakan supaya segera dapat saya terapkan di kelas. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Saya target ini 1 minggu, Bu, insya Allah. Oke, nah sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Bu? Iya, janjian lagi, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan perkembangannya, Bu, terkait rencana saya. Oke, setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Iya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya, Bu? Betul, Bu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Bu? Yang dapat saya simpulkan setelah saya berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah ya, saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang dalam belajar. Wah, keren, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Iya, makasih Bu sudah menemani saya berdiskusi pada hari ini. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana Bu? Kita lanjutkan bincang-bincangnya untuk observasi. Ibu Harti ya, Ibu Sarlina ya. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Sarlina. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Ibu Wode Sarlina, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Wode Hartia. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, Ibu Sarlina, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi bersama Ibu Wodi Hartia, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur tirtanya juga sesuai. Dan juga eh, Ibu Sarlina sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wodi Hartia. Sehingga Ibu Wodi Hartia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Oke, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sebagai sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.